Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Ia berkata, utiya Ubaidullah bin Ziyad bi ra'sil Husain bin Ali didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad, amir, pemimpin pasukan yang memerangi Husain. Didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad, amir, pemimpin pasukan yang memerangi Husain pada tahun ke-61 Hijriyah di Irak, di satu tempat namanya Karbala. Bagaimana kisahnya? Husain bin Ali radhiyallahu anhu tinggal di Makkah. Beberapa sahabat tinggal di Makkah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair dan lain-lain. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wafat, maka anak beliau yang menduduki jabatan imam kaum muslimin atau khalifah. Muawiyah wafat pada tahun ke-60 Hijriyah. Maka naiklah Yazid bin Muawiyah. Bin Muawiyah. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Penduduk Irak yang menjadi syiahnya, pengikut Ali ketika itu radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ma'ruf perjalanan penduduk Irak, suka berkhianat, berbohong dan lain-lain, ma'ruf. Menulis surat kepada Husain terus menerus agar Husain datang ke Irak dan mereka akan baiat Husain, karena mereka tidak mau Yazid bin Muawiyah menduduki jabatan khalifah, engkau lebih berhak, dan seterusnya. Pun mereka datang ke Mekah mengajak Husain untuk berangkat ke Kufah, dan mereka akan sediakan pasukan. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, seperti Abdullah bin Abbas yang masing juga keluarga dan lebih tua dari Husain, kerap kali menasihati, jangan berangkat ke Kufah, ayahmu saja dibunuh di Kufah, dan mereka pengkhianat dan seterusnya. Saya khawatir engkau akan dibunuh di sana, karena mereka ini penduduk Irak, mau membantu, akhirnya mereka berkhianat kepada Husain. Karena itu 1000 tahun lebih orang-orang Rafidah meratapinya dengan ratapan bid'ah itu. Mereka aneh, mereka mengaku pembela Husain, tapi pada hakikatnya mereka yang berkhianat kepada Husain dan menyerahkan Husain kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk dibunuh. Dinasihati oleh para sahabat. Husain mengatakan, saya sudah istikharah dan akan berangkat jalan.
Ya. Sebagian riwayat mengatakan bahwa dia belum mendengar bahwa sepupunya, anak dari pamannya, telah dibunuh. Muslim bin Aqil dibunuh. Nah, Ubaidullah bin Ziyad, ya, yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk menghalangi terjadinya pergolakan di Irak. Berhadapan dengan Husain, berhadapan dengan Husain, karena Husain di tengah perjalanan menuju Irak. Karbala itu sebelum Irak, akan masuk ke Irak. Ya? Yazid mengutus Ubaidullah bin Ziyad karena telah tercium adanya pergolakan di Irak oleh orang-orang ini yang akan mempergunakan tangan Husain. Mereka ini sebetulnya penjahat. Nanti akan kita lihat riwayat yang sah bahwa Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan ketua pasukannya ini, amirnya ini, untuk membunuh Husain. Tidak memerintahkan ketua pasukannya ini, amirnya ini, untuk membunuh Husain. Maka dia sangat menyesalkan terjadi pembunuhan terhadap Husain. Kenapa? Karena bapaknya Muawiyah berwasiat kepadanya untuk berbuat kebaikan kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada Husain. Oleh karena itu ketika sampai kabar kepadanya pembunuhan Husain, satu keluarga itu menangis sedih dan melaknat Ubaidullah bin Ziyad, dan melaknat Ubaidullah bin Ziyad, dan melaknat Ubaidullah bin Ziyad. Hanya saja dia tidak menghukum Ubaidullah, yang menunjukkan dia tidak membela Husain secara langsung tegas, yakni dia tidak mengqisas Ubaidullah bin Ziyad, yakni dia tidak mengqisas Ubaidullah bin Ziyad. Yakni dia tidak mengqisas Ubaidullah bin Ziyad yang membunuh Husain, padahal dia telah memesan agar tidak membunuh. Jadi kedua pasukan itu berhadapan. Husain bersama keluarganya, anak dan istrinya. Mana penduduk Irak yang katanya akan membantu? Mereka lari meninggalkan Husain di Karbala. Sampai Husain terbunuh mazluman syahidan, teraniaya, mazlum, sebagai syahid, mazluman syahidan. Ittifaq Ahlus Sunnah mengatakan Husain terbunuh mazluman syahidan, teraniaya, sebagai orang yang teraniaya dan mati syahid. Maka potong penggal kepalanya. Ini dia. Dari sini nampak jelas berbagai macam riwayat yang palsu. Dikatakan bahwa kepala Husain diarak sampai diletakkan di depan Yazid bin Muawiyah.
Perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya dan anak-anaknya dimutari ke keliling negeri, naik kendaraan tanpa pelana, ditawan, dirampas. Semua ini adalah kepalsuan dan kebohongan yang dibuat oleh orang-orang Rafidhah. Karena Yazid berada di mana? Syam. Kejadian ini di mana? Irak. Karbala, daerah Irak. Ya? Maka kita lanjutkan. Utiya Ubaidullah bin Ziyad bi ra'sil Husain bin Ali. Didatangkan kepada Ubaidullah, serahkan kepada Ubaidullah kepala Husain bin Ali. Faju'ila fi tastin, dimasukkan kepala itu, diletakkan di bejana. Bejana, kalau kepala itu di bejana. Faja'ala yankutu. Lalu Ubaidullah bin Ziyad, orang durhaka ini, menusukkan dengan pedangnya gini ke hidung dan mulut gigi Husain. Di situ kan ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Arqam, ya? Ada Abu Barzah al-Aslami, sahabat. Maka mereka, terutama Anas dan Zaid bin Arqam, mengatakan pada Ubaidullah, singkirkan pedangmu itu dari mulut Husain, karena saya pernah melihat mulut Rasulullah menyentuh mulutnya. Karena saya pernah melihat mulut Rasulullah menyentuh mulutnya.